aku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mulai hari ini kita berjumpa kembali lewat renungan Papiku. Itu sebabnya kita bersyukur Tuhan telah memimpin kita semuanya, sehingga saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tak kurang apapun juga. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami boleh ada pada hari ini karena anugerah kasih karunia-Mu semata-mata. Itu sebabnya memulai hari ini kami mau menerima renungan pagi lewat suara gembala yang disampaikan kepada kami setiap pagi. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Itu sebabnya urapi hamba-Mu agar supaya benar-benar menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu mengejar ambisi, terkadang lupa daratan. Terambil dari 2 Raja-Raja 11, ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Ketika Atalia ibu Ahasia melihat bahwa anaknya sudah mati, ia segera membinasakan semua keturunan raja. Saudara, kalau saudara naik pesawat terbang, kursi-kursi di dalam pesawat terbang itu ternyata ada kelasnya. Ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis. Karena memilih kelas ekonomi, ya kita harus siap menahan pegal di ruang gerak yang sempit. Sementara di kelas bisnis, kita melihat penumpang di depan sana bisa tidur nyenyak seolah-olah di kamar sendiri. Kenyamanan seperti itu hanya bisa didapat karena ada uang lebih untuk membayar tiket pesawat tersebut. Nah saudara, kita diingatkan memang uang bukan segalanya, tetapi uang sering dikejar karena uang bisa membeli kenyamanan semacam itu. Saudara, kisah tragis demi kekuasaan politis bukanlah cerita yang baru. Setelah Raja Ahasia wafat atau meninggal dunia, ibunya yaitu Atalia naik tahta. Demi kekuasaannya, Atalia membinasakan semua keturunan raja, termasuk berusaha membunuh cucunya sendiri. Ambisi kekuasaan bisa membuat orang gelap mata, lupa Tuhan, dan bisa lupa daratan, saudara-saudara. Ambisi kekuasaan bisa membuat orang benar-benar tidak bisa melihat kepentingan orang lain. Yang dilihatnya hanya demi kepentingan diri sendiri, yang pada akhirnya dia bisa lupa daratan. Ketika ambisi kekuasaan sudah menguasai hati, maka ambisi itu sudah menjadi berhala di hati. Ketika kenikmatan duniawi sudah menggantikan posisi Tuhan di hati, kita pasti lupa diri. Nah saudara-saudara, kita ingat beberapa hari yang lalu terjadi demo besar-besaran, bukan hanya di Jakarta tetapi di beberapa kota besar di Indonesia. Mula-mula memang demo
demokrasi ditegakkan. Itu demo itu penuh dengan katakanlah keamanan. Tetapi tiba-tiba berubah menjadi anarkis. Mungkin karena ada provokator-provokator sehingga terjadilah seperti perkelahian, adu lempar botol, lempar sendal, lempar batu dan sebagainya kepada aparat-aparat keamanan. Dan bukan hanya itu, terjadi penjarahan. Nah saudara, itulah oknum-oknum yang menumpang demi kekuasaan, demi politik mereka. Mereka tidak peduli apa yang orang lain sedang rasakan. Nah saudaraku yang kekasih, hari ini kita diingatkan bahwa mungkin banyak pilihan salah yang sudah pernah kita buat karena ingin mengejar kenikmatan dan kenyamanan. Demi sebuah kenikmatan sesaat, keluarga bahkan Tuhan pun dikorbankan. Demi sebuah posisi terhormat, kebenaran pun disingkirkan. Mari mengingat bahwa mengikut Tuhan mau tidak mau perlu disertai dengan keputusan prioritas dan nilai-nilai yang baru. Dengan mata gelap, kita tidak akan pernah bisa membuat pilihan yang benar. Tanpa berusaha melepaskan sedikit pun kenyamanan itu, tidak ada lagi tempat bagi Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, selalu waspada terhadap godaan iblis yang selalu memberikan kepada kita hati yang egois. Hanya uang saja yang kita kejar dan kenyamanan hidup. Saya tutup dengan kalimat ini. Demi mengejar mimpi, kadang kita lupa kenyataan. Mengejar ambisi, kadang kita lupa keadaan, lupa daratan. Amin, kita satu dalam doa. Tuhan, peringatanmu lewat renungan ini cukup keras. Lihatlah diri kami. Ampuni kalau kami punya ambisi yang begitu tinggi. Sampai kadang-kadang kami menjadi orang yang egois. Tidak perlu memandang orang lain, tidak peduli memandang orang lain. Yang penting diri kami nyaman dan kami menjadi orang yang ada, dihormati orang banyak. Ampunilah kami Tuhan. Ajar kami merendahkan diri. Ajar kami memikul salib supaya kami menjadi orang-orang yang betul-betul mempunyai kasih, kepedulian terhadap sesama. Kami datang ke dunia bukan tujuan untuk menumpuk kekayaan dan mencari uang, mencari ketenaran, mencari kenyamanan, dan lain sebagainya. Engkau memanggil kami supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk peringatan ini. Kami melakukan apa yang Tuhan firmankan dengan segenap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mendengar firman Tuhan. Biarlah kami benar-benar bisa berdoa, ya Tuhan tolonglah kami. Engkau telah sadarkan kami lewat firman-Mu, biarlah kami yang mendengar melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam tangan-Mu. Tuhan jaga lindungi dan pelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini, haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Shalom.